Elshinta News and Talk. Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat Presiden terkait rencana perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Menindaklanjuti hal tersebut, DPR menargetkan pembahasan RUU Haji dan Umroh dapat diselesaikan pada bulan Agustus ini. Kepala BP Haji Muhammad Irfan Yusuf saat diwawancari Elshinta tadi pagi mengatakan telah menyiapkan infrastruktur manajemen haji hingga kabupaten kota. Persiapan haji itu sejak awal kemarin, sejak selesainya proses haji 2025 dengan berbagai kemungkinan, apakah kemungkinan tetap sebagai badan penyelenggara haji ataupun kemungkinan menjadi kementerian haji. Semuanya sudah kita siapkan. Tentu kita menyiapkan proses haji, kita menyiapkan struktur organisasi, kita menyiapkan kemungkinan bagaimana pengalihan tenaga penyelenggara haji, terutama di provinsi maupun di kabupaten kota. Lantas bagaimana menimbang perubahan ini mengingat manajemen haji harus dikelola dalam ekosistem yang terintegrasi. Sementara BP Haji belum bekerja, namun akan dirubah menjadi kementerian. Kita sudah temui Ketua Komnas Haji, Mustolih Siraj. Elshinta News and Talk. Pak Mustolih, ini kan lagi ramai ya revisi Undang-Undang Haji yang ramai diperbincangkan. Salah satu isu utamanya adalah pembentukan Kementerian Haji. Namun masih ada catatan ya soal kuota hingga transisi kelembagaan seperti itu. Nah, bagaimana Pak Mustolih ini melihat kepentingan perubahan undang-undang ini, Pak? Ya, Pak Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Elshinta dimanapun berada, semoga kita semua sehat selalu. Amin, amin. Jadi tampaknya memang wacana terkait dengan perubahan BP Haji menjadi kementerian, sebetulnya kalau dilihat dari sejak Pak Prabowo itu dilantik, Mas Akbar, itu sebetulnya tidak terlalu mengejutkan. Dalam arti begini, sejak awal kan beliau ini, pemerintahan Pak Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap isu haji gitu ya. Sektor haji ini, misalnya kita dulu kan Pak Prabowo juga mendorong terbentuknya atau pembangunan kampung haji. Ini juga tampaknya sudah berjalan. Kemudian membentuk badan haji yang dipimpin tadi oleh Gus Irfan. Kemudian juga yang kecil-kecil, misalnya meresmikan gate khusus untuk haji dan umroh begitu ya di bandara. Dan kemudian juga ada penasihat khusus di bidang haji begitu ya. Nah, maksudnya rangkaian-rangkaian ini kan bisa dibaca bahwa memang ada perhatian khusus dari Pak Prabowo terkait dengan sektor haji. Terlebih kalau kita lihat misalnya memang 2 tahun belakangan ini isu haji itu kan menjadi isu yang sangat concern dibahas oleh publik secara ramai-ramai begitu ya, baik misalnya ada pansus tahun 2024, kemudian tahun ini juga tim DPR ada wacana pansus lagi, kemudian ada yang urusan di KPK begitu ya. Jadi hal-hal ini memang menjadi perhatian publik, sehingga kemudian bersamaan dengan itu pula kan memang ada revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 yang sedang digodok oleh DPR begitu ya, Komisi 8. Nah, saya sendiri, Mas Akbar, hari Kamis lalu juga dipanggil secara khusus oleh tim panja DPR secara resmi untuk menyampaikan pandangan-pandangan pribadi saya, kami sebagai Komnas Haji terkait dengan revisi tersebut. Nah, kalau kita memang prinsipnya begini, Mas Akbar, transformasi ini memang harus diberikan payung undang-undang kan gitu ya. Jadi kalau kita capture opini publik belakangan ini, itu kan memang ada banyak aspek yang harus dibenahi kaitannya dengan perhajian kita dan umroh gitu ya. Ada banyak isu yang tadi saya sebutkan, tapi yang sebetulnya yang tadi saya sebutkan itu kan isu domestik, isu di negara kita. Pun memang juga harus ada isu internasional dalam hal ini, karena haji itu diselenggarakan kan di negara orang, Mas Akbar, di Saudi. Nah, Saudi sendiri kan banyak melakukan transformasi, perubahan-perubahan yang sangat mendasar dan cepat perubahannya itu.
dalam sektor haji misalnya sekarang itu menggunakan kan bisnis murni B2C begitu ya. Kemudian ada e-hajj, ada nusuk begitu ya. Semuanya terdigitalisasi. Sehingga kemudian perubahan-perubahan yang di Arab Saudi itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu harus diadaptasi dan diintegrasikan oleh negara pengirim seperti Indonesia, pengirim jamaah maksudnya. Itu ya. Tanpa itu maka undang-undang kita apapun hari ini kemudian adalah tidak akan berbicara banyak hal gitu, dan bahkan rentan terjadi persoalan begitu ya. Nah, salah satu isunya tentu adalah transformasi kelembagaan yang kemudian selama ini kan selama berapa puluh tahun dipegang oleh Kementerian Agama kan begitu ya. Yeah. Nah, dengan transformasi yang begitu rupa cepat dan kemudian mendasar dari Saudi, maka memang sempat kemarin respon pemerintah kita itu kan Pak Prabowo membentuknya itu kan BP Haji Badan. Nah, secara birokratis gitu ya, ketika kemudian negara Saudi menggunakan leading sektornya di bawah Kementerian Haji begitu ya, dan bahkan sekarang didorong ke Kementerian Pariwisata. Nah, kita kalau misalnya kemudian membentuknya badan, itu kan turun kelas, Mas Akbar. Apalagi kemarin kan Kementerian Agama, meskipun Kementerian Agama disubordinatkan kepada Direktur Jenderal PHU, Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh. Tapi kan labelingnya tetap saja bahwa itu adalah kementerian, ya kan? Nah, oleh karena itu, dengan situasi seperti itu, kalau misalnya di Saudinya, leading sektornya kementerian, kemudian kita merubah diri downgrade menjadi badan, maka ini akan mengalami kesulitan diplomasi, Mas Akbar. Tidak apple to apple. Jadi kita bisa dianggap sebagai subordinat begitu ya. Artinya bargaining position kaitannya dengan pengurusan haji akan ada masalah aspek birokrasi. Oleh karena itu maka memang ini kemudian didorong menjadi kementerian. Nah, persoalannya adalah kalau publik kita, Mas Akbar, mau kementerian, mau badan, mau direktorat, mau apa gitu ya. Yang jelas adalah yang ingin dirasakan oleh masyarakat nanti ketika terjadi transformasi ini, perubahan-perubahan ini adalah layanannya harus naik kan begitu. Kemudian biayanya bisa efisien apa enggak. Kemudian terobosan-terobosannya bisa substantif apa tidak kan begitu. Intinya bagi publik sebetulnya mau kementerian mau apa, yang penting ada perubahan dan ada hal yang positif gitu ya. Yang kemudian bisa membedakan antara sebelumnya dengan yang setelahnya ini begitu. Nah, tentu ini dari aspek internal nanti kelembagaannya memang juga tidak mudah sebetulnya, Mas Sabar. Karena saya sih menduga begini, mungkin desainnya begini. Ketika kemudian diketok ini menjadi kementerian, maka yang kemarin di Kementerian Agama, yang jalurnya itu adalah Direktorat Jenderal PHU, dan kemudian di bawahnya itu ada Kanwil dan Kandepang gitu ya, di level kabupaten kota, yang kaitannya dengan haji ini akan dipindahkan menjadi dimigrasikan dipindah menjadi SDM di ASN di Kementerian Haji ini. Mungkin seperti itu. Karena ini kan kita berpacu dengan waktu, Mas Akbar. Karena timeline atau jadwal tahapan penyelenggaraan ibadah haji di Saudi itu kan sudah berjalan, dan bahkan besok nih tanggal 20 hari ini malah mulai tanggal 23 Agustus itu sudah mulai kick off penandatanganan untuk kemudian negara-negara pengirim jamaah untuk mengambil tempat lokasi di masyair di Arafah Mina Musdalifah, kira-kira begitu. Nah, ini butuh cepat makanya. Oleh karena itu memang nanti ya kami menginginkan agar transformasi ini kemudian bisa lebih cepat. Karena kalau kita berkaca pada transformasi yang lalu, Mas Akbar, misalnya waktu tahun 2014 ya. Tahun 2014 itu kan ada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang keuangan haji, yang di situ memandatkan harus ada lembaga khusus yang mengelola keuangan haji yang namanya BPKH. Nah, ini butuh waktu 3 tahun, Mas Akbar, untuk kemudian membentuk lembaga. Undang-undangnya Oktober 2014, baru kemudian lembaga BPKH itu baru kemudian didirikan oleh di SK oleh Presiden. Lembaganya terwujud baru kira-kira 16 Agustus 2017. Nah, tentu dalam kondisi seperti hari ini tidak boleh seperti itu, terlalu lama itu, dan nanti akan merugikan jamaah. Bagaimana dengan kan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji itu jangan dikira kemudian hanya musim haji, tapi kan ini harus terus berjalan, Mas Safa.
Mereka yang mau mendaftar harus tetap dilayani. Kemudian yang daftar baru ya, kemudian prosedur-prosedur dan kelengkapan dokumen juga harus segera disiapkan begitu ya. Dan nanti puncaknya memang di penyelenggaraan ibadah haji. Nah, saya sih berharap bahwa dengan adanya Kementerian Haji nanti, jangan sampai ini hanya beda casing saja, Mas Akbar. Artinya cuma beda baju saja, yang kemarin Kementerian Agama, yang sekarang Kementerian Haji, tapi secara birokratis, secara pelayanan itu tidak jauh berbeda. Itu jangan sampai terjadi, kan begitu. Tentu dengan adanya gerbong baru dan kemudian panglima baru begitu ya, menteri baru nanti, tentu mesti ada perubahan-perubahan yang mendasar. Yang intinya bagaimana kemudian jamaah haji yang jumlahnya 5,4 juta orang yang antri, dan kemudian setiap tahun itu jangan lupakan juga umrohnya, Mas Akbar. Umroh pun harus diurus gitu ya. Karena sampai hari ini masih ada praktek-praktek yang oknum-oknum yang kemudian merugikan masyarakat dengan cara menipu para jamaah, calon-calon jamaah umroh. Nah, itu saya kira, Mas Akbar. Baik, Pak Mustolih. Kalau kita capture ya isunya, ini kan salah satu poin besarnya adalah rencana pembentukan Kementerian Haji seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Mustolih sendiri, apakah pembentukan kementerian ini benar-benar menjadi solusi ya untuk perbaikan layanan haji terkait banyak kasus ya terkait haji dari pansus, terus ada yang ditangkap KPK seperti itu, Pak Mustolih? Ya, saya kira harapannya akan seperti itu, Mas Akbar, karena memang dengan adanya kementerian itu diharapkan itu kan menjadi solusi begitu ya. Solusi atas selama ini sebetulnya banyak capaian-capaian yang sudah dilakukan, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Agama 5 tahun belakang, tetapi memang isu-isu yang sensitif kemudian tetap saja muncul, isu kuota, isu kemudian penegakan hukum gitu ya. Nah, karena itu ini tentu saja semestinya kementerian ini menjadi jawaban atas problematika banyak aspek. Karena aspek haji itu, kalau haji dan umroh, Mas Akbar, itu sangat luas dan rumit sebetulnya. Dan beda dengan misalnya kementerian baru yang baru dimekarkan sekarang ini, Mas Akbar. Misalnya ini PAS, kan Kementerian Hukum dan HAM pecah 3 kan gitu ya. Ada HAM, ada KUM, ada kementerian ini PAS. Kemudian ada kementerian lain yang juga terpecah gitu ya. Tapi itu kan wilayahnya itu wilayah domestik, Mas Akbar. Artinya memang kebutuhan di internal negara kita saja, ya kan? Tetapi beda dengan Kementerian Haji nanti. Begitu dia katakanlah disahkan, dia harus kemudian melakukan agenda-agenda secara serius. Termasuk kemudian adalah langkah yang paling dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi begitu ya. Dengan kemudian, karena ini kan membawa haji itu kan kolosal gitu ya, agenda kolosal terbesar di dunia begitu ya. Piala dunia itu lewat, Mas Akbar. Iya, karena kalau Piala Dunia itu kan orang duduk nonton gitu kan, kira-kira gitu, Mas. Nonton bola gitu lapangan. Tapi kalau haji itu kan orang bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan jumlahnya lebih besar. Ini bisa kan tertinggi itu kira-kira 2 juta kan, 2 juta orang dari seluruh penjuru dunia dengan pakaian yang sama, menggunakan pakaian ihram gitu ya. Nah, ini saya kira termasuk Indonesia di dalamnya menjadi bagian yang menjadi pengirim jamaah terbesar, yaitu 221.000. Kalau ditambahkan kemarin tahun 2024 itu kan 241.000 orang gitu ya. Nah, itu kan ini yang harus dikerjakan oleh Kementerian Haji kira-kira. Jadi tidak bisa jeda kayak kementerian-kementerian lain yang baru terbentuk, Mas Akbar gitu ya. Artinya bisa nanti bisa ada yang kalau ini semuanya harus dilakukan, persiapan di internalnya juga harus diperkuat, harus disegerakan, membentuk kanwil, membentuk kandepak, begitu kan. Kemudian kantor-kantornya harus difikirkan, sembari dengan itu menyiapkan bagaimana kemudian haji tahun 2026, Mas Akbar, ya kan. Diplomasi belum lagi, ya mungkin kalau kampung haji itu kan masih ranahnya Danantara ya. Iya. Tapi saya sih berharap nanti ketika kementerian ini terbentuk, maka Danantara tidak bisa bergerak sendiri, harus ada koordinasi dan bahkan Kementerian Haji ini menjadi bagian tim yang kemudian mewujudkan kampung haji itu, karena yang leading sektornya kan nanti mereka ini. Nah, kembali ke tadi topik tadi, intinya karena haji ini sangat rumit dan
dan bahkan kan sebetulnya tidak hanya kementerian saja, Mas Akbar, tapi di situ ada satu kementerian haji nanti misalnya, di situ ada keterlibatan Kementerian Kesehatan, ada untuk menyiapkan klinik haji Indonesia begitu ya, screening istitoah kesehatan, kemudian di situ ada keterlibatan Kementerian Perhubungan yang mengecek kelaikan bandara, pesawat dan lain-lain kan gitu. Kemudian yang terpenting ini yang lebih rumit lagi Mas Akbar adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik itu gubernur, wali kota dan kabupaten kota. Kenapa? Di situ kan ada TPHD, tim petugas haji daerah gitu ya, dan basis jamaahnya itu kan ada di daerah-daerah. Sehingga wajar kemudian isu BP Haji bergeser dari dari badan menuju ke kementerian. Salah satu saya kira itu. Kalau badan kan tidak punya kaki di bawah, Mas Akbar, ya kan? Kalaupun ada misalnya seperti BPOM misalnya, tapi kan tidak kuat di situ ininya. Karena dia bukan kakanwil. Kan kalau di birokrasi itu kan begitu. Kalau misalnya kalau eselon 1 ya harus ketemunya dengan eselon 1, nggak bisa dengan eselon di bawahnya, maka akan malas datang rapat, katanya begitu. Dan begitu pun di daerah, kalau misalnya badan kemudian levelnya itu nanti kan harus ketemu kakanwil ketemu dengan misalnya gubernur begitu ya. Kemudian kan kepala kantornya di kabupaten kota ya ketemunya dengan bupati atau wali kota. Nah, terlebih memang basis daripada jamaah itu juga adanya di daerah, Mas Akbar, ya kan? Karena apalagi di grassroots lah yang di situ, dan dulu kan ketika di Kementerian Agama enak, di situ ada KUA gitu ya, setidaknya dia bisa membantu mengkoordinasi, mendata, atau kemudian melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan begitu ya, kemudian pendekatan-pendekatan dan sosialisasi aturan-aturan baru. Nah, kalau tidak menggunakan kementerian akan kesulitan untuk kemudian secara birokrasi mengelola haji ini. Belum bicara umroh kan lebih panjang lagi masanya. Nah, tapi yang terpenting lagi adalah Mas Akbar, sebetulnya ini yang sekian puluh tahun belum terjadi. Jadi yang tadi disebut oleh Gus Irfan terkait dengan ekosistem haji begitu ya. Memang selama ini memang ekosistem haji itu berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak terintegrasi. Kita lihat antara pihak kementerian dengan PIHK misalnya, travel haji khusus dengan PPIU itu kan jalan sendiri-sendiri. Padahal kalau kita kelola dengan baik ekosistem ini kan tadi jamaah haji kita ratusan ribu orang, yang ini untuk gambaran saja Mas Akbar ya. Satu kali musim haji itu anggarannya itu kurang lebih itu 20 triliun gitu ya. Itu belum termasuk yang haji-haji yang ilegal dan haji furodah. Gitu ya. Kalau kita itu 20 triliun itu uangnya itu kan larinya ke Arab Saudi. Sekian 95% bahkan. Yang ada kita kebagian lah misalnya pesawat pakai Garuda gitu ya, kemudian kecil-kecil seragam. Tapi lainnya itu kan larinya ke sana untuk bayar masyakir, untuk bayar hotel, untuk bayar. Sekarang mulai ada kesadaran misalnya BPKH Limited gitu ya. Walaupun di sini cuma di sektor kecil aja, ngambil catering pasca Arbusna gitu ya. Ya paling berapa ratus miliar. Padahal uang kita besar itu. Uang haji itu kalau tahun kemarin lah kurang lebih ini adalah 20 triliun begitu ya. Kalau kuotanya nambah ya tinggal ditambahin saja begitu ya. Nah karena itu ini kita jangan cuma mengirim orang dan mengirim devisa kepada negara lain gitu ya. Ini yang saya kira harus dibaca menjadi, jadi tidak cuma urusannya manasik itu harus diperkuat. Kemudian urusan administrasi itu juga harus diperbaiki, layanan atau segala macam. Tapi yang saya sebut tadi, green design daripada blueprint kita untuk menjadikan haji itu memiliki impact, terutama urusan ekonomi, Mas Akbar, itu belum solid antara yang dimau oleh pemerintah dengan yang dimau oleh swasta gitu kira-kira. Sehingga ya kita cuma rutinitas mengirim jamaah, bayar layanan, sudah. Tidak pernah ada perubahan. Nah, dengan adanya Kementerian Haji ini saya kira karena kementerian ini kan berarti kan dia fokus ngurusin isu ini begitu ya, segala sesuatunya, maka itu penting untuk kemudian redesign dan roadmap untuk menuju haji ini memberikan impact yang luar biasa ke
kita gitu ya, ada dampak yang lebih signifikan kepada bangsa kita secara ekonomi, itu juga harus mulai diperbincangkan dan kemudian dirancang begitu oleh kementerian nanti. Kira-kira begitu Mas Akbar. Baik Pak Musoleh. Berarti ini harus dipersiapkan matang dulu ya, tidak langsung dikebut seperti itu ya. Betul. Ada persiapan yang cukup serius gitu. Persiapannya itu tidak main-main. Persiapan lobby harus terus berjalan dengan Saudi di luar negeri ya, untuk mendapatkan tempat-tempat ring satu di masyair tadi. Karena idealnya itu kan, apalagi kita kan banyak lansianya Mas Akbar. Idealnya misalnya di masyair, terutama di Mina misalnya. Mina itu kan jalur yang menurut saya ya, mungkin orang lain bisa berbeda, tapi menurut saya Mina itu lempar jamarot itu kan salah satu medan terberat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena dia harus jalan ke terowongan panjang dan kemudian lempar. Kalau ibadahnya paling cuma 5 menit sebentar, tapi menuju ke sananya itu butuh effort yang besar, luar biasa. Kalau di kalau di Arafah itu kan wukuf, kita duduk setelah masuk tenda gitu ya. Paling perjalanan menuju ke sananya bisa atau segala macam. Tapi ibadahnya saja kan tinggal duduk saja, kemudian kita zikir, baca doa gitu ya. Begitupun dengan Musdalifah. Musdalifah itu kan cuma lewat juga boleh, murur gitu ya, melintas saja boleh. Tapi kalau di Mina itu butuh effort yang luar biasa. Kita berbondong-bondong bersama dengan jutaan jamaah lain menuju ke jalan terowongan panjang gitu ya. Kemudian lempar jumroh. Harus balik lagi, dan itu kalau tempatnya jauh, tenda kita nanti mendapatnya itu jauh dari jamarot gitu ya, tempat lempar jumroh itu kan kasihan bagi lansia. Itu banyak bisa menimbulkan mereka jadi sakit dan berpotensi kalau mereka punya komorbid bisa menimbulkan penyebab kematian gitu ya. Karena itu saya kira ini memang Kementerian Haji itu ideal, tetapi juga harus diisi oleh orang-orang yang mau bekerja, mereka yang fokus dan mau total terhadap urusan-urusan jamaah, Mas Akbar. Karena ini kan simultan. Sambil menyiapkan haji kan juga harus menata umrohnya juga, ya kan? Sekarang haji, umroh sendiri di Saudi itu kan terbuka untuk siapa saja menggunakan aplikasi nusuk, tidak perlu menggunakan travel. Ini juga menjadi salah satu isu Mas Akbar. Tapi kalau kemudian ini dibuka lebar-lebar, dibebaskan, pasti akan ada travel yang jumlahnya kurang lebih 2.300 travel ini bisa tumbang, karena mereka kan bisa umroh secara mandiri. Nah ini saya kira juga menjadi perhatian. Padahal pemerintah kan juga harus memberikan proteksi, memberikan keberpihakan kepada para pelaku usaha umroh begitu ya. Tapi Arab Saudinya masalahnya membuka ruang begitu Mas Akbar. Jadi Mas Akbar bisa misalnya kalau ke travel kan harus mengikuti jadwal mereka, ya kan? Dan memang harus diakui harganya juga lebih mahal. Tapi beda kalau Mas Akbar misalnya agak berani sedikit gitu ya, atau pernah keluar negeri. Misalnya tinggal seluruh kebutuhan kita untuk umroh itu bisa lewat aplikasi yang namanya nusuk itu, termasuk urusan visa, termasuk urusan hotel di sana, urusan penerbangan gitu. Yang penting kan ada duitnya. Nah, itu lebih efisien. Itu salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Kementerian Haji nanti, Mas Akbar. Gitu. Baik, ini kan soal transisi dari Kementerian Agama ke BPHJ atau Kementerian Haji. Selain tantangan tadi, apa Pak tantangan terbesar ya dari peralihan ini kalau menurut Komnas Haji sendiri? Yang paling krusial adalah haji tahun ini, tahun 2026 itu. Kita tahu kemarin transisi menghadapi dari single syarikah kepada multi syarikah yang 8, ya kan? Itu aja keteter dan banyak menimbulkan persoalan dari hulu sampai hilir, dari sejak pemberangkatan sampai pemulangan. Biasanya kan problem persoalan itu kan setelah jamaah haji menghadapi puncak haji gitu ya, di menjelang Arafah gitu ya. Tapi kalau kemarin karena ada perubahan kebijakan dari yang tadinya cuma satu syarikah yang menjadi partner kita di Saudi untuk menyiapkan seluruh kebutuhan transportasi, hotel dan lain-lain lah. Itu kemudian berubah menjadi 8 syarikah, 8 perusahaan gitu ya.
Tapi itu ternyata karena dugaan saya karena itu tidak koordinasinya tidak tuntas, kemudian tata kelola datanya juga masih belum rapi, akibatnya terjadi persoalan dan merembet kemana-mana. Nah, hari ini bukan soal syarikah lagi, hari ini adalah 2026 nanti itu adalah perubahan manajemen AKO gitu, Mas Akbar. Manajemennya dan panglimanya beda, ya kan? Personalnya beda. Nah, maka saya mengkhawatirkan termasuk, mudah-mudahan kekhawatiran saya tidak terjadi. Dengan adanya transisi ini, satu sisi Arab Saudi tahapan hajinya itu terus berjalan, di sisi lain kita masih hari ini, saya dengar hari ini juga masih rapat teman-teman di Panja Komisi 8 gitu ya. Hari ini tapi energi itu kan masih menata payung hukumnya. Nah, Saudi kan tidak peduli Mas Akbar dengan urusan kita di sini, mau ada apa gitu ya, ada. Yang penting pokoknya bayar, ya kan? bayar ya, Pak. First come, first serve. First pay, first serve. Siapa yang datang duluan bayar, itu ya kita layani kan begitu. Kalau enggak ya diambil oleh negara lain gitu ya. Dan bahkan misalnya sampai hari ini kan belum ada pengumuman secara resmi kuota jamaah kita berapa, kan gitu Mas. Tahun lalu kan setelah musim haji selesai, kan Saudi mengumumkan secara resmi Indonesia dapat 221.000. Nah, ini belum. Sehingga saya kira untuk kemudian integrasi data dan kemudian proses peralihan hal-hal yang lainnya, itu saya kira harus ada, menurut saya sih harus ada tim, semacam tim transisi begitu ya. Misalnya data SISKOHAT, sistem komputer haji terpadu di Kementerian Agama, ini kan harus diambil, harus digeser. Nah, tapi bagaimana usernya, siapa yang memainkan, kan gitu lah. Kalau orangnya baru sama sekali, itu pasti rusak sistemnya nanti. Karena error terus. Ini yang teknis-teknis ya. Kemudian operator-operator di bawah di daerah, apakah mereka sudah siap gitu ya dengan situasi seperti ini? Walaupun tadi saya bilang bahwa mungkin kasih gitu kepala seksi atau bidang-bidang haji di daerah, tentu yang dari Kementerian Agama akan otomatis menjadi menjadi timnya Kementerian Haji. Nah, tapi dalam praktek secara kelembagaan yang namanya Kementerian Haji itu kan nol pengalaman begitu ya, Mas Akbar ya. Artinya belum punya pengalaman untuk menyelenggarakan ibadahnya secara kelembagaan, bukan secara personal. Mungkin secara personalnya misalnya petugasnya sudah pernah jadi petugas gitu ya. Kemudian pejabat-pejabat di Kementerian Hajinya adalah ex-pejabat di Kementerian Agama. Itu iya. Tapi dalam misalnya koordinasi ya kan, bahkan mungkin nyuratin ke kementerian lain, ini kopnya surat ini surat apa nih, kementerian apa kok ada kan gitu kan. Nah, itu yang saya kira ini butuh waktu. Makanya dulu kan sempat ada wacana bahwa transisinya itu dibuat 2 tahun gitu ya, dalam arti untuk aspek adaptasi dan antisipasi. Tapi ada yang bilang kelamaan 2 tahun nanti malah nggak pindah-pindah gitu ya. Nah, akhirnya ya kita lihat, saya melihatnya memang tahun penyelenggaraan ibadah haji 2026 ini tahun krusial, Mas. Perlu ada perhatian khusus dari Presiden ya. Saya sih berharap si Presiden bisa, kalaupun tentu tidak Presiden incas tiap hari, tapi paling tidak di situ ditaruh Menko untuk memastikan bahwa transisi ini itu berjalan smooth dan kemudian tidak menimbulkan gejolak yang bisa merugikan kepentingan jamaah, kan gitu Mas. Kalau jamaah kan nggak ada urusan, jamaah kan kewajibannya cuma satu, kedua lah, dia sehat dan bayar, kan gitu Mas. Kalau istitoah kesehatannya lolos dan kemudian otomatis kan dia boleh membayar, melunasi, udah itu aja. Lainnya kan ngikutin arahan daripada leading sektor, mau Kementerian Agama mau Kementerian Haji. Nah, tapi saya kira memang karena situasinya transisi seperti sekarang ini gitu ya, maka memang butuh perhatian serius, karena kalau kementerian-kementerian yang baru-baru yang lain itu kan masih bisa menunggu, masih bisa nanti begitu ya. Kalau haji tidak bisa, Mas. Haji itu jalan terus, karena apa? Di negara orang ini ya,
kegiatannya 90% kan di sana, karena 5% di sini cuma 5% urusan administrasi, misalnya pelunasan, pendaftaran, manasik kan gitu. Kemudian urus paspor, urus dokumen-dokumen kesehatan kan itu. Lainnya haji diselenggarakan ya di Arab Saudi begitu. Gitu Mas Akbar. Baik, terima kasih Pak Mustoli sudah menyempatkan waktunya ya untuk Radio El Sinta untuk berbincang bersama Radio El Sinta. Terima kasih Pak Mustoli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kami bersama Ketua Komnas Haji Mustoli Siraj. El Shinta News and Talk.